Shalom, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa di minggu pertama sesudah Epifani. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa, di dalam kerajaan sorga kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bimbinglah kami ya Roh Kudus sehingga kami dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan dan dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Oleh karenanya diamkanlah semua suara dalam hati kami, jauhkanlah pikiran yang mengembara kian kemari, dan berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Mazmur 104 ayat yang pertama hingga yang kelima yang menyatakan kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema pemberitaan firman Tuhan pada saat ini adalah pujilah Tuhan hai jiwaku. Dengan ayat nasnya pada ayatnya yang pertama, pujilah Tuhan hai jiwaku. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kata puji menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rasa pengakuan dan penghargaan yang tulus akan kebaikan, keunggulan, dan sebagainya. Kalau kita sebagai manusia tentunya bisa memuji sesama manusia atas segala kebaikan dan segala sesuatu yang telah diperbuat bagi kita ataupun komunitas. Tentunya terlebih memuji Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara kehidupan harusnya dapat kita lakukan dalam perjalanan hidup kita. Namun persoalannya bagaimana? Masihkah puji-pujian kepada Tuhan kita lantunkan, kita naikkan dalam kehidupan kita sampai saat ini? Bahkan ketika raga kita, jiwa kita tidak dapat saling berjumpa karena pandemi COVID dan pelbagai persoalan hidup lainnya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada Mazmur 104 ini yang menjadi perikop bacaan kita dapat melihat kalimat firman Tuhan diawali dengan pujilah
Tuhan, hai jiwaku. Dan juga diakhiri pada ayatnya yang ke-35 dengan kalimat yang sama. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Artinya pemazmur mengajak umat untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan atas kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan, kesetiaan Tuhan, dan kedaulatan Tuhan. Atas karya-karya dan pemeliharaan Tuhan terhadap semua makhluk. Pada Mazmur ini, Tuhan digambarkan sebagai Tuhan yang menguasai alam semesta. Betapa semarak keagungan Tuhan atas dunia ini. Tuhan pencipta laut dan daratan, Tuhan pemelihara semua yang hidup. Bagi pemazmur, memuji Tuhan harus dilakukan terus-menerus dalam segala keadaan. Mazmur ini kembali dilantunkan dalam ibadah ketika pada saat itu garis keturunan terakhir dari Daud dibawa ke pembuangan, agar jiwa mereka tidak lesu, seakan tidak berdaya menghadapi kuasa dunia yang menindas. Israel pada saat itu diingatkan kembali akan kemahakuasaan Tuhan yang memerintah dunia ini. Pada akhirnya Tuhanlah yang akan menghadapi dan melenyapkan orang-orang fasik di bumi ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui Mazmur 104 ini, hati umat harus tetap berpaut kepada Tuhan, yaitu umat diajak untuk mengarahkan jiwa mereka kepada Tuhan yang menjadikan semua alam semesta dan isinya. Pada ayatnya yang pertama, di sana mengartikan bahwa Tuhan ada dan Tuhan dapat dilihat melalui segala pekerjaannya. Pada ayatnya yang kedua, mau menyampaikan bahwa Tuhan adalah terang dan Bapa segala terang. Tuhan bertahta di dalam terang. Ayat 2b hingga ayatnya yang ketiga menyampaikan bahwa Tuhan adalah pemilik dan penguasa semua yang berada di atas dan di bawah langit. Dan pada ayatnya yang keempat mengartikan bahwa apapun unsur di alam semesta ini, baik itu air, angin, api, tanah, mereka ada karena Tuhan. Semuanya berfungsi sebagaimana Tuhan menjadikannya dan dikehendakinya. Dan pada ayatnya yang kelima mengartikan bahwa tidak ada Allah lain selain hanya Dia. Sehingga pemazmur mengajak umat untuk tetap terus mempercayakan diri kepada kuasa Tuhan yang maha segalanya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, memasuki minggu pertama sesudah Epifani saat ini, firman Tuhan mengajak kita sekalian untuk memuji Tuhan terus menerus dalam segala keadaan. Mengajak kita untuk terus mempercayakan diri dan hidup kita hanya kepada Tuhan yang maha segalanya. Memuji Tuhan sangat penting, bukan hanya pada saat kita senang dan sehat, tetapi khususnya bagi kita yang sampai saat ini masih dalam pergumulan, sebagaimana umat Israel pada saat itu yang dibawa ke pembuangan. Memuji-muji Tuhan
tentunya dengan segenap jiwa, akan membuat jiwa kita dikuatkan, akan membuat jiwa kita bersukacita, dan dimampukan untuk mengakui yang pertama tentang kebesaran Tuhan, bahwa kebesaran Tuhan dapat dilihat dalam segala ciptaannya di dunia ini, tempat kita tinggal dan berada. Kebesaran Tuhan ada bagi kita, bagi alam semesta, bahkan bagi bangsa dan negara kita sekalipun, bagi bumi, tempat di mana kita berada. Dan hal yang kedua, Tuhan memang tidak terlihat, namun dalam iman percaya kita kepada Kristus, bahwa dalam segala ciptaan yang terlihat di dunia ini membuktikan Tuhan ada. Dan minggu Epifani ini menyatakan kemuliaan Allah melalui Yesus Kristus, membuktikan Tuhan itu ada, Tuhan itu dapat dilihat melalui alam semesta ini, melalui tata letak segala benda-benda di langit, apapun yang ada di bumi, dan juga semua yang terjadi. Bahkan Tuhan yang mengatur dan berkuasa atas ciptaannya. Dan yang ketiga, memuji Tuhan, mengajak jiwa kita untuk selalu menyadari bahwa betapa pentingnya memuji Tuhan pada setiap waktu, dalam segala keadaan, dan dimanapun kita berada. Jadi Tuhan menghendaki supaya kita bukan hanya memuji Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dengan segenap hidup ini, karena Dialah pencipta segalanya, tetapi juga dengan demikian ketika kita mendapatkan kekuatan dari jiwa yang menyembah Dia dengan sepenuh hati, maka di sana kita juga dimampukan untuk menjaga keberlangsungan hidup di tengah-tengah alam semesta yang Tuhan hadirkan bagi kita. Ini firman Tuhan bagi kita, dan biarlah kita boleh terus dimampukan untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwa kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk minggu pertama sesudah Epifani. Tentunya karena pertolongan Allah melalui kuasa Roh Kudus, kami dimampukan dan dihantarkan untuk ada di minggu ini. Kami mengucap syukur ketika kebenaran firman Tuhan tersampaikan kembali kepada kami. Bagi kami semua yang berada di dalam rumah-rumah kami masing-masing, bagi kami yang belum dapat melaksanakan ibadah tatap muka, biarlah Roh Kudus senantiasa memberkati firman yang tersampaikan dan memampukan kami dengan segenap jiwa untuk bisa melihat dan merenungkan kehadiran Tuhan melalui alam semesta, bahkan melalui segala karya-karya yang Tuhan nyatakan, dan juga segala pemeliharaan Tuhan bagi kami semua. Sehingga dengan jiwa yang terus dikuatkan, jiwa yang dimampukan untuk memuji-muji Tuhan, maka di sana kuasa Allah nyata bagi kami, untuk kami tetap kuat melanjutkan kehidupan, baik dalam keadaan suka, dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, ataupun sebaliknya. Kami tetap mengandalkan Tuhan yang terus berkarya dalam segala keadaan bagi kami. Allah Maha Segalanya. Engkau juga berkenan memberkati keberlangsungan hidup segala ciptaan Tuhan di tengah-tengah muka bumi ini. Tuhan berkenan memberkati. Bapa, biarlah dalam segala kehidupan bumi yang semakin jauh
dari apa yang menjadi ciptaan Tuhan mula-mula. Kiranya Tuhan berkuasa untuk boleh memulihkannya. Tuhan berkuasa untuk boleh menatanya kembali melalui kehadiran kami semua. Sehingga segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami dapat kami lakukan dengan takut akan Tuhan, dengan rasa hormat. Bapa Sorgawi, berkati mereka dalam segala syukur mereka, Tuhan sempurnakan. Bagi para lanjut usia, ibu-ibu mengandung, anak-anak, kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati mereka semua, agar kepada mereka dikaruniakan sehat, kuat, dan sukacita. Mereka yang bergumul dengan kelemahan tubuh, mereka tetap berpengharapan dan percaya ada kuasa di dalam nama Tuhan. Demikian juga berkenan memberkati mereka yang ada di rumah sakit, mereka yang dirawat di rumah-rumah, biarlah Tuhan juga memulihkan mereka dengan cara Tuhan. Bangsa negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati melalui para pemimpin yang ada. Terima kasih Bapa, ampunkan semua salah dan dosa kami. Kepadamu kami sudah berdoa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.